pagi semuanya. Mungkin saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Budiman. Saat ini saya heading Data Analytics Department di Sequis Live. Jadi yang kita melakukan end-to-end data analytics dari data engineering, dari data analisa, kemudian juga machine learning, AI. Jadi kita melakukan semua teknologi yang saat ini sedang di market untuk mempersiapkan pertama dari kompetisi dan juga dari kemudian kemajuan teknologi yang harus kita update terus setiap hari. Nah, kurang lebih saya berkecimpung di dunia data analytics sekitar 18 tahun dan saya sebagai pengguna Tableau sejati sejak mungkin dari tahun 2009 pada saat pertama kali Tableau mungkin di versi 4 atau versi 5 gitu. Nah, di mana fitur-fitur itu masih sangat jadul, enggak seperti sekarang yang udah memanjakan para pengguna Tableau di dunia ini gitu. Nah, siang hari ini saya akan membahas bagaimana kita meningkatkan business insight dan juga bagaimana mengoptimalkan data yang kita punya dengan menggunakan Tableau. Nah, sebelum kita memulai, mungkin saya akan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana teknologi-teknologi yang terbarukan itu memaksa kita untuk menerapkan budaya yang berbasis data. Jadi yang seperti kita ketahui, berbagai terobosan teknologi yang sekarang kita lihat dan kita gunakan itu memacu transformasi yang sangat mendasar dalam kita kehidupan manusia. Jadi seperti komputasi awan, ada IoT, Internet of Things, kemudian ada telematics, mobile phone, kemudian ada platform digital, blockchain, AI. Nah, semuanya itu merupakan suatu katalis yang memberikan cara baru untuk mengukur dan juga mengontrol, terus kita engagement dengan pelanggan kita, cutting cost, kemudian meningkatkan efisiensi dan juga memperluas opportunity baru di dunia bisnis. Jadi di mana digitalisasi ini tidak hanya menghadirkan new type of contact dengan pelanggan baru, tapi juga memberikan kebutuhan atas penggunaan data analytic tools dan juga untuk mendapatkan wawasan, mendapatkan business insight dari perspektif yang berpusat pada pelanggan. Nah, saat ini customer kita itu mengharapkan layanan yang sangat cepat. Mereka mau semuanya serba cepat, kemudian instan dan juga akurat. Dan dengan adanya tuntutan ini memaksa kami untuk terus berinovasi untuk memenangkan hati pelanggan kita dan juga bagaimana kita menangkap peluang di market yang baru dan juga manage ekspektasi pelanggan kita. Seperti tadi Pak Alex bilang bahwa COVID itu telah mendorong perusahaan melewati titik krisis teknologi, di mana itu mengubah cara bisnis kita selama peradaban manusia. Jika teman-teman memperhatikan, adopsi berbasis data telah mengambil lompatan quantum leap lah di dalam semua tingkat industri sejak 2 tahun terakhir ini. Nah, oleh karena itu budaya berbasis data sekarang itu menjadi lebih urgent ya dibanding saat pandemi 2 tahun sebelumnya ini gitu. Gimana nih? Budiman, maaf saya potong sedikit, mohon izin Pak. Bapak slide-nya belum next slide kan ya Pak? Iya betul. Emang belum next slide. Benar. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Silakan Pak. Iya. Jadi ini cuma penjelasan aja opening. Jadi ini kita mau nggak mau kita sekarang harus menggunakan data analytic tools untuk mendorong analisa data dan juga untuk mempercepat proses bisnis kita. Nah, saya akan share sedikit mengenai framework berdasarkan pengalaman saya selama 18 tahun di dunia data analytics. Jadi untuk meningkatkan penggunaan data,
kita harus mempunyai strategi, terutama pertama strategi mengenai data dan juga strategi mengenai teknologi. Nah, kedua yang paling penting adalah people. Bagaimana kita build high performing data team. Dan yang terakhir adalah culture, di mana kita harus mengadopsi data driven culture ke dalam kehidupan bisnis kita sehari-hari. Nah, kita akan bahas mengenai strategi. Intinya adalah bagaimana kita memilih data yang tepat dan kemudian di-link dengan bisnis agenda yang akan kita ingin bantu. Jadi pertama kita akan mempelajari bagaimana reporting proses itu dilakukan saat ini. Nah, kedua bagaimana report itu dikonsumsi oleh tim bisnis kita. Yang ketiga adalah bagaimana setelah kita mengetahui dua hal ini, kita mencari tahu bagaimana meng-capture data-data yang sudah ada. Dan yang keempat itu adalah mengetahui data analytic capability, understanding how to bring the data to life. Jadi keempat langkah ini membantu kita mengidentifikasi business value dan opportunity. Pertama, kita lakukan wawancara dengan owner dan juga untuk membahas mengenai isu, tujuan, inisiatif, sehingga kita bisa mapping data strategi kita kepada tujuan bisnis untuk mempercepat bisnis proses. Dan ini kita sangat penting sebagai orang teknikal, kita harus berbicara dengan bahasa mereka gitu. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa teknikal yang sangat sulit mungkin dimengerti. Nah, ini yang menjadi kendala saya lihat selama 18 tahun ini terjadi gap komunikasi antara orang bisnis dan juga orang teknikal. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Nah, yang kedua, dengan mengidentifikasi business value, kita bisa membantu memapping business outcome, kemudian kita mapping ke proses, kita mapping ke analytics, dan juga kita memapping ke data yang digunakan. Jadi contohnya kita misalkan ingin membuat suatu business outcome, misalkan meningkatkan likuiditas dan working capital. Nah, di sini kita harus bisa memapping dengan business outcome ini, proses apa sih yang bisa membantu meningkatkan likuiditas dan working capital. Oh, ternyata ini berkaitan dengan AR dan AP, account receivable, account payable. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat proses data analitik apa nih yang perlu kita capture. Oh, kita lihat, kita harus bisa melihat invoice aging-nya. Kemudian kita harus bisa memberikan early payment discount. Nah, dari sini kita mapping lagi data-data apa yang bisa digunakan untuk menganalisa ini. Oh, misalkan kita mengambil data chart of account, kita ambil data cost, kita ambil data invoice, kita ambil data PO. Nah, dengan melakukan mapping seperti ini, kita bisa mengidentifikasikan business value dengan proses yang terjadi dalam bisnis. Nah, dari sana kita bisa membangun suatu matrix untuk memonitor dan juga memeasure impact dari data strategi yang kita terapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Gitu. Nah, yang terakhir, kita juga harus bertanya kepada diri kita dan juga kepada tim yang akan kita support. Kira-kira capabilities BI apa sih yang dibutuhkan oleh tim bisnis saat ini? Apakah cuma sekedar reporting? Apakah membuat dashboard? Apakah harus dilakukan dengan visualisasi yang baik? Nah, kemudian bagaimana? Apakah kita harus membeli tools yang baru? Dan juga apakah tim kita punya technical skill untuk menopang semua tujuan dan juga analitik ini. Nah, ini hal-hal yang mungkin teman-teman tuh perlu pikirkan pada saat di awal. Nah, ini ada cerita menarik tentang data strategi yang baru saya tampilkan. Jadi ini waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu saya masih kerja di Singapura. Di sana saya diberikan tantangan untuk memberikan solusi data kepada salah satu perusahaan teknologi besar di Asia Pasifik. Nah, di sini saya waktu itu sedang cari solusi untuk data analytics. Nah, data analytics ini kemudian sampailah pada Tableau yang saat itu masih unyu-unyu ya, masih baru berkembang. Gitu.
Di saat itu nggak ada representatif di Singapura, lihat di community Tableau satu, dan kemudian dalam 2 minggu saya langsung present ke tim customer kita. Nah, di sana ternyata nggak sampai 15 menit saya presentasi, kemudian mereka langsung buy-in bahwa ya, saya mau pakai solusi ini. Karena apa? Karena solusi yang diberikan oleh Tableau itu sangat simple dan juga intuitif bagi pengguna yang non-technical gitu. Nah, jadi kemudian tantangan berikutnya adalah saya harus mengimplementasi dalam waktu 1 bulan ke depan, di mana saat itu saya belum punya pengalaman. Tapi setelah saya menggunakan, ternyata tidak sesulit dari yang saya pikirkan sebelumnya. Jadi itu saya bisa deploy solusi Tableau dalam waktu 1 bulan dari kemampuan saya yang masih 0 itu gitu. Nah, kemudian saya karena perkesimian dengan Tableau, saya pakai itu sampai sekarang. Di mana di Stack itu sekarang, jika misalkan ada ad hoc query, ada ad hoc analytics, cara yang paling cepat adalah menggunakan Tableau untuk melakukan data analisa. Yang biasanya mungkin oleh tim butuh waktu 1-2 minggu untuk melakukan analisa tersebut, tapi dengan adanya Tableau, saya cuma perlu setengah hari atau 1 hari untuk mendapatkan solusi yang sama. Ya, ini adalah cerita saya mengenai data strategi. Nah, yang mengenai teknologi strategi, yang kita ketahui, kita pasti punya legacy IT infrastructure, di mana data kita itu ada di mana-mana, kemudian kita harus juga melakukan pembersihan data, kemudian kita harus melakukan proses yang berulang-ulang jika ingin membuat report. Nah, sebelum kita mengadopsi Tableau, kita itu selalu membutuhkan waktu berhari-hari ataupun juga berminggu-minggu gitu. Nah, kemudian dengan Tableau kita bisa membantu untuk mempercepat proses tersebut. Nah, kemudian kita juga di Seki kita membuat data warehouse di mana kita taruh semua data yang baik yang terstruktur atau tidak terstruktur ke dalam pusat data kita, sehingga untuk memperkaya analisa data kita. Nah, kemudian kita juga mulai mengembangkan budaya berbasis data untuk mendapatkan wawasan menarik dan memanfaatkan data secara lebih efektif. Nah, ini yang kemarin sebelumnya itu difokuskan kepada tim IT atau tim data analytics untuk mengembangkan solusi ini. Nah, sekarang kita mendorong itu ke tim bisnis. Dalam artian karena mereka yang punya domain knowledge dan punya kemampuan untuk menganalisa, jadi kita empowering mereka untuk mengadopsi Tableau dan juga memahami basic data analytics dan juga visualisasi teknik, di mana kita selalu melakukan proses training satu kuartal sekali untuk menunjukkan bagaimana menggunakan Tableau dan juga membuat dashboard untuk mereka jajahi dan memahami data mereka. Nah, sebelumnya mereka itu seperti saya cerita sebelumnya, mereka butuh waktu berhari-hari, tapi dengan Tableau saat ini mereka tinggal hanya perlu datang ke dashboard setiap hari, maka data itu akan ter-refresh dan otomatis, sehingga mereka itu nggak perlu lagi lakukan data massaging, kemudian download Excel-nya dulu, kemudian lakukan transformasi di Excel, kemudian baru menganalisis data. Biasanya itu butuh waktu lama untuk melakukan itu. Belum lagi kalau misalkan ada error, mereka tuh harus melakukan validasi ulang dan juga butuh waktu untuk menemukan error tersebut. Nah, di situ kita juga Tableau juga digunakan untuk melacak dan menganalisa sejumlah aktivitas bisnis kami gitu. Jadi termasuk misalkan penjualan asuransi di agensi, segmentasi customer, kemudian bagaimana meningkatkan penjualan, kemudian penjualan silang, ada bagaimana customer support, retensi customer, claim analysis, kemudian fraud analytics, kemudian juga
kita melakukan customer 360 degree untuk melihat bagaimana perjalanan customer dari awal membeli sampai dengan mereka claim dan juga mereka membeli produk kita yang baru. Nah, Tableau sangat membantu untuk memahami tantangan kinerja ini gitu, dan bagaimana mengidentifikasi peluang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di kita dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan juga dengan adanya Tableau kita memberikan demokratisasi analitik, di mana kita memberikan akses kepada orang yang tepat, kemudian dengan data yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Jadi tidak ada data yang misalkan bocor ataupun tidak ada, jadi mereka diberikan akses sesuai dengan level mereka dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, jadi bagaimana kita pada saat 6 kali melakukan proses onboarding di Tableau. Jadi biasanya kita akan masuk ke satu sisi diskusi, di mana kita akan diskusi bareng mengenai apa sih problem yang kita bisa bantu untuk mereka melakukan self-service analytics. Jadi kita minta mereka apa sih yang saat ini menjadi bisnis proses yang bottleneck di departemen Anda gitu. Nah, dari sana kita sama-sama mengkomunikasikan sumber datanya, prosesnya, dan juga membuat dashboard bersama-sama. Di sana kita bisa melihat bahwa mereka sangat antusias bahwa ternyata datanya bisa dibuat seperti ini ya, lebih mudah, dan juga bisa melihat adanya anomali dari sisi transaksi ataupun juga dari sisi tren. Mereka bisa melihat dengan mudah, this is something wrong. Ini something baru yang kita baru tahu setelah menggunakan Tableau. Nah, hal-hal itulah yang pertama kali kita awali pada saat mengembangkan dashboard. Nah, kemudian yang terakhir adalah AI dan ML di machine learning penggunaannya di tempat kita. Nah, di sini kita juga mengintegrasikan AI dan machine learning yang sudah kita bangun di atas Python, dan kita integrasikan dengan Tableau dengan mudah. Jadi kita juga bisa memonitor misalkan fraud kita, probability-nya, dan kemudian bagaimana tampilannya di dalam dashboard, semua kita integrasikan di dalam Tableau. Nah, mungkin sekilas tentang teknologi strategi dari Sekris. Dan yang terakhir, yang menurut saya itu perlu adalah dukungan tim dari sisi data engineering, dari data analis, dari data science, kemudian juga dari mungkin information champion, data architect. Nah, ini mempercepat business insight dan juga memapping data-data yang kita perlukan untuk melakukan analisa. Nah, tapi kalau misalkan di tempat teman-teman mungkin belum ada tim selengkap ini, jadi tidak perlu khawatir karena saya melihat Tableau selalu one step advance, dalam artian selalu memberikan tools-tools yang bisa membantu untuk mempercepat misalkan data engineering. Sekarang ada Tableau Prep, kemudian juga dulu nggak ada. Nah, dengan Tableau Prep ini kita bisa terbantukan apabila kita ada ad hoc data, mungkin data dari luar. Kalau misalkan kita nggak sempat membangun di menggunakan ETL tools, dengan data prep itu sangat cepat sekali, dan itu saya sudah sangat merasa terbantu pada saat misalkan di critical time dengan menggunakan Tableau Prep langsung up and running. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman nggak punya data scientist, ada beberapa tools data yang bisa digunakan untuk melakukan trend analysis, customer segmentasi, dan itu bisa just like this. Semua bisa dilakukan di dalam Tableau. Jadi tidak perlu khawatir, misalkan kalau misalkan teman-teman belum ada, misalkan saya nggak punya tim yang lengkap nih, it's okay, Tableau can help you. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Nah, kemudian yang paling penting, Tableau is just a tool menurut saya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong data analytics tools, kita juga harus ngomong tentang data culture. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang penting itu adalah the man behind the gun, bukan gunnya itu. Nah, gunnya memang harus
canggih gitu. Tapi kalau misalkan orang yang di belakangnya kurang canggih, yang menurut saya jadi kayak kurang gitu, kurang optimal. Nah, jadi maka menurut saya data culture itu harus dibangun dari awal. Nah, itu harus dibangun dari awal. Nah, ini dimulai dari leadership gitu. Harus dimulai dari atas, di mana komitmen terhadap inovasi data itu harus selalu dibagikan visinya, kemudian perusahaan-perusahaan harus mulai drive semuanya berdasarkan data visualisasi, kemudian data analisis, bukan hanya sekedar gut feeling. Selama saya misalkan kerja di perusahaan ini 15 tahun, aman-aman aja tuh saya pakai misalkan Excel ataupun ya tools apapun gitu. Tapi sekarang nggak mungkin lagi karena data semakin banyak gitu. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Ya mungkin kita harus support dari strategi perusahaan untuk mendukung budaya berbasis data. Nah, jadi mungkin dengan cara melakukan gap analysis. Apakah dengan tools yang ada dan kemudian tim teknikal kita bisa mengadopsi teknologi tersebut? Dan jika misalkan tidak bisa, mungkin kita bisa hire seseorang dari luar untuk influence teknologi ini dan juga mengimplementasikan. Atau mungkin kita bisa membangun talent di dalam tim kita sendiri. Nah, kemudian untuk mempercepat budaya berbasis data ini, mungkin setiap pemimpin itu harus mengizinkan karyawan untuk melakukan spare time sekitar 10% waktu mereka untuk do some research, playing around dengan data-data sehingga mereka bisa menemukan suatu insight yang bagus tentang data yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya gitu. Nah, ini yang kita juga di Sekis melakukan hal itu. Jadi dari 10% waktu luang tersebut kita bisa menghasilkan dashboard yang bagus, machine learning, solusi yang terbaik, sehingga ini membantu meningkatkan penerapan bisnis analitik yang berbasis data ini sendiri gitu. Jadi menurut saya ini salah satu yang mungkin bisa diterapkan di tempat teman-teman sekalian, dan juga yang kedua adalah creating service culture. Jadi self-service culture ini mungkin bukan budaya Indonesia asli, karena biasanya kita di spoon feeding nih. Kita sekolah di submit, nih bahan ya untuk belajarin dan besok ulangan. Nah, menurut saya ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kita harus belajar untuk apabila kita menemukan masalah, kita harus mencari tahu dengan melakukan self-service analytics dan juga self-service belajar mencari tahu menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, ini ya yang mungkin salah satu yang harus ditingkatkan di tempat kita gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah creating a habit of explaining analytical choices. Jadi ini sebenarnya untuk sebagai sharing session aja. Kenapa sih saya membuat dashboard seperti ini? Saya ingin melihat dari angle ini loh, karena dengan angle ini kita bisa melakukan drill down kepada cost yang mungkin yang hidden misalkan gitu. Nah, dengan melakukan explaining ini, kemudian dengan melakukan sharing session ini membantu shaping our knowledge dan our analytical thinking gitu. Jadi summary untuk hari ini adalah ada 3. Pertama, ciptakan strategi data dan strategi technical. Dan kemudian dari sisi people, karena mereka adalah sentral dari semuanya di organisasi, maka people dan talent itu harus dipikirkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah data driven culture, di mana ini harus tetap di-push, karena Tableau is just a tool. Kalau misalnya tidak ada yang menggunakan, maka tidak ada yang ngedrive business insight. Nah, mungkin sekian saya hari ini, semoga bermanfaat, dan saya berikan lagi floor-nya ke Mbak Is.